Pernah kepikiran nggak sih gimana kebijakan luar negeri sebuah negara adidaya itu dilihat dari kacamata yang sangat sekali lain? Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas sebuah teks yang cukup provokatif. Teks ini membangun argumen yang kuat dari perspektif Islam yang isinya menentang segala bentuk dukungan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Oke, kita langsung bedah aja isinya. Sumber yang kita bahas ini langsung to the point, diawali dengan pertanyaan yang cukup menohok. Pertanyaan ini seolah-olah ngajak kita untuk nggak telan mentah-mentah semua retorika yang kita dengar di panggung dunia. Biar kita paham alur argumennya, kita akan urai satu persatu. Kita mulai dari apa yang disebut kontradiksi, lalu kita lihat rekam jejak intervensi yang jadi buktinya, kita dalami juga makna kezaliman dalam Islam, kenapa ada larangan mendukungnya, sampai ke solusi yang ditawarkan, yaitu khilafah. Oke, kita masuk bagian pertama. Nah, di sini nih, teks ini mulai meletakkan dasar argumennya. Fokusnya adalah menyoroti apa yang dianggap sebagai pertentangan besar antara omongan dan tindakan dalam kebijakan luar negeri Amerika. Jadi, poin utamanya menurut teks ini begini, citra sebagai pahlawan demokrasi dan HAM itu seringkali cuma topeng. Katanya, di balik topeng itu ada kepentingan geopolitik yang sebenarnya, yaitu buat mempertahankan dominasi global. Sikap inilah yang disebut sumber ini sebagai imperial arrogance atau keangkuhan kekaisaran. Nah, sekarang argumennya nggak cuma soal teori aja. Teks ini mulai menyajikan contoh-contoh nyata dari sejarah. Yuk, kita lihat gimana bagian ini ngasih bukti untuk memperkuat argumen sebelumnya. Yang menarik di sini adalah bagaimana sumber ini merangkai berbagai peristiwa ini buat nunjukin sebuah pola. Katanya, setiap intervensi ini selalu punya pembenaran yang kedengarannya bagus. Melawan komunisme, mencari senjata pemusnah massal, melindungi warga sipil. Tapi menurut sumber ini, hasil akhirnya selalu sama. Inilah dampak yang paling disorot oleh teks ini. Bukan cuma kerusakan sesaat, tapi efek berantai yang bikin kacau dalam waktu lama. Kehancuran infrastruktur dan penderitaan besar bagi warga sipil. Semua ini, menurutnya, adalah akibat langsung dari intervensi-intervensi tadi. Di bagian ketiga ini, argumennya mulai masuk ke ranah teologis. Di sini, kita bakal coba pahami satu konsep kunci dalam Islam yang jadi landasan moral dan hukum untuk seluruh argumen dalam teks ini. Jadi, kezaliman atau zulm dalam Islam itu bukan sekedar tindakan jahat biasa ya. Konsepnya itu luas banget. Pokoknya segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran dan keadilan versi Tuhan, baik itu melanggar aturan Tuhan maupun hak sesama manusia, itu masuk kategori kezaliman. Pemahaman ini penting banget, karena dengan definisi inilah, teks ini menilai tindakan sebuah negara. Teks ini mengutip ayat Al-Quran ini buat menegaskan definisi pertama dari kezaliman, yaitu, kalau ada yang nggak berhukum atau memerintah dengan wahyu Allah, maka dia termasuk orang yang zolim. Ini dianggap pelanggaran hak Allah. Ayat selanjutnya memperluas maknanya. Teks ini menyoroti bahwa ketidakadilan itu sendiri pada dasarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan untuk makhluknya. Ini menunjukkan betapa bencinya Tuhan terhadap perbuatan zolim. Dan ayat ketiga ini, menurut sumber ini, memperkuat konsep tadi dalam skala yang universal. Jadi, penolakan Tuhan terhadap kezaliman itu bukan cuma untuk sekelompok orang, tapi untuk seluruh alam semesta. Ini bikin isu keadilan jadi punya bobot yang sangat besar. Oke, setelah kita paham apa itu kezaliman dan bagaimana Islam memandangnya, bagian keempat ini langsung ke kesimpulan hukumnya. Ini dia inti dari putusan yang mau disampaikan oleh teks ini. Nah, ini dia dalil kuncinya. Menurut sumber ini, ayat ini adalah larangan yang keras banget. Perhatiin deh, bukan cuma dilarang mendukung secara aktif, bahkan sekedar cenderung atau condong ke arah pelaku kezaliman aja, katanya sudah diancam dengan konsekuensi yang berat. Dan inilah vonis akhirnya. Berdasarkan definisi kezaliman dan larangan tadi, teks ini menyimpulkan bahwa memberikan dukungan atau pembenaran dalam bentuk apapun terhadap kebijakan yang dianggapnya zalim adalah tindakan yang haram atau dilarang dalam agama. Larangan ini juga bukan cuma teori. Teks ini menerapkannya secara spesifik. Misalnya, mengkritik inisiatif damai yang dipimpin AS, mempertanyakan para tokoh Muslim yang mau bekerja sama, dan menyoroti dukungan historis AS ke Israel sebagai bukti utama dari kezoliman yang sistemik. Setelah mengidentifikasi masalah dan kasih putusan hukum, argumennya nggak berhenti di situ. Teks ini bergerak maju dan menawarkan apa yang dianggapnya sebagai solusi yang fundamental dan sistemik.
Di sini kita bisa lihat perbandingannya, kayak langit dan bumi menurut teks ini. Di satu sisi, ada skema yang dianggap cuma alat dominasi AS yang justru memecah belah. Nah, di sisi lain, ditawarkan sebuah sistem alternatif yang katanya berdasarkan syariah, persatuan, dan punya kekuatan untuk mencegah serangan dari luar. Ayat ini dipakai sebagai dasar teologis untuk solusi yang mereka tawarkan. Perintah untuk bersatu dan gak terpecah belah ini diartikan oleh sumber ini bukan cuma sebagai nasihat moral, tapi sebagai perintah untuk bersatu di bawah satu kepemimpinan politik. Jadi, solusi yang dibayangkan itu bukan sekedar sikap moral perorangan. Teks ini menggambarkan sebuah entitas politik, ekonomi, dan militer global yang nyata. Sebuah kekuatan besar yang terpadu, yang katanya mampu mengubah keseimbangan kekuatan dunia dan memberikan perlindungan nyata bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Dan kita tutup dengan hadis yang sangat kuat ini, yang seolah merangkum seluruh argumen dari sumber tersebut. Konsep pemimpin sebagai perisai jadi penutup yang pas, menggambarkan visi solusi yang ditawarkan. Sebuah kepemimpinan yang fungsinya sebagai pelindung dan benteng pertahanan. Ya, sebuah pemikiran akhir yang kuat dari teks yang kita bedah ini, yang menantang kita untuk mempertanyakan keadaan saat ini dan membayangkan sebuah tatanan dunia yang sama sekali berbeda.